Ya kalau kamu jadi tukang becak ya jadilah tukang becak terbaik. Kalau bisa Yes. kalaupun kamu tukang becak ya, ya Mm-mm. Kak, di mana kamu dicemplungin ya sudah dari terlanjur basah berenang saja. Iya. Bapak saat itu nyuruh kita peserta seminar itu nyuruh kita untuk menggambarkan kita mau jadi apa sih Wah, 10 tahun masih ingat mendatang. ya. Kemudian saya kasih tulisan di name tag itu Pak, tulisannya adalah Food and Beverage Manager. Saya baru ingat, saya jadi jadi FB Manager. Tepat saya jadi FB Manager, saya ketemu lagi sama Bapak. Jadi memerintah atau mendelegasikan sesuatu kita tetap harus ada pada asas memanusiakan manusia. Itu prinsip Betul, ya, betul. Setuju. memanusiakan manusia. Hmm. Yang kedua adalah kita pastikan kita sudah bekerja benar dulu. Walk the talk. Saya adalah salah satu korban gempa tsunami Palu di Merkur Palu saat itu. Hmm. Kenapa cenderung lebih lebih mudah gitu ya Pak? Karena memang di suasana saat mencekam di Palu itu saya nggak lari dari kenyataan, misalnya lari kan rumah ada di Makassar Pak. Iya, betul. Bisa aja pulang langsung. Bisa aja pulang. Saya evakuasi dulu anak istri, Hmm. kemudian saya tinggal bersama beberapa teman di mana di Palu untuk beresin semuanya. Hai sahabat Andrew Nugraha, apa kabar? Jumpa lagi bersama dengan saya dalam program Bisa Bincang Dalam Lensa. Hari ini ada teman saya yang sangat luar biasa di usia yang relatif masih muda, sudah bisa menduduki posisi-posisi strategis di dunia hotel. Bahkan di usia yang baru 30-an, 31 sudah jadi GM di hotel chain internasional. Wow, itu sangat luar biasa sekali. Dan hari ini beliau menyempatkan hadir untuk ngobrol dan berbagi dengan teman-teman semua tentang bagaimana perjalanan karirnya, suka dukanya, bagaimana pressure yang diterima, tapi bisa tetap berjalan sampai hari ini. Saya sapa dulu ya. Halo Bro Wahidin. Siap, Apa Pak Endro. kabar? Luar biasa baik Pak Endro. Wow, terima kasih sekali sudah datang ke podcast kami. Dan hari ini senang rasanya bisa ngobrol dan bisa, udah lama kita nggak ketemu soalnya. Terakhir tuh tahun 2000 berapa ya Pak? Kalau nggak salah 2015 sama Wow, Pak kurang Endro. lebih 10 tahun yang Iya. lalu kita ketemu. Wah, sangat luar biasa sekali. Bro, Siap. bisa Siap, Pak. ceritakan ke teman-teman bagaimana perjalanan karir dulu awal di hotel, jadi apa sih? Kok bisa punya karir yang sangat cemerlang gitu? Cemerlang nggak juga Pak Endro. Masih banyak yang lebih hebat di luaran sana, Oke. yang masih banyak yang menjadi contoh di luaran sana. Kalau saya sebetulnya awal pertama kali bisa nyampe hotel itu insiden juga Pak. Oke. Jadi awalnya sebetulnya dari salah satu daerah di Bulukumba tepatnya, salah satu daerah di Sulawesi Selatan itu niatan ke Makassar ini untuk sekolah apa ya, teknik gitu Pak, bengkel lah. Bengkel. Berarti asal Bulukumba. Asal Bulukumba. Oke. Jadi mau inilah mau jadi mekanik gitu. Karena kan dulu kita kalau lihat anak-anak di kampung pakai apa namanya motor terus setel sendiri tuh keren sekali Keren lah. sekali, wah. Tapi 3 sekolah yang saya tempati mendaftar di Makassar karena di Bulukumba Tidak nggak ada. ada saat itu Pak. Jadi pindah ke Makassar. 3 sekolah yang saya daftar di Makassar itu nggak ada yang lulus Pak. Hah. Nggak ada yang lulus. Ya jadi tantangan pertamanya di situ, nggak ada yang lulus. Tapi dibilangin sama orang tua ya kalau kamu nggak lulus ya berarti pulang ke kampung. Nah di kepala saya kalau pulang ke kampung kalau selain membantu orang tua ya bertani, Iya. bertanilah ininya kalau di Bulukumba itu Pak. Iya. Akhirnya ya sudah carilah sekolah, ketemulah sekolah perhotelan itu Pak. Jadi gara-gara tidak bisa masuk sekolah mekanik, Iya. akhirnya masuk sekolah perhotelan. Masuk perhotelan. Itu dari hati atau terpaksa sih Pak? Oh,
ada satu sebenarnya terpaksa hitungannya Pak Terpaksa. Andrew, tapi saya tuh waktu zaman-zaman sekolah saya suka dulu nonton, dulu masih ada Celebes TV apa Fajar TV gitu, kita nggak apa-apa sebutin mereknya, salah satu stasiun TV swasta di sini. Nah, ada salah satu petinggi bank Penin almarhum Pak Tenrioni Gapa kalau tidak salah almarhum itu, saya ada satu potongan kata yang membekas di kepala saya. Kata beliau, ya kalau kamu jadi tukang becak ya jadilah tukang becak terbaik. Kalau bisa, kalaupun kamu tukang becak ya, ya di mana kamu dicemplungin ya sudah, dari terlanjur basah berenang saja. Seperti itu. Akhirnya saya dapatnya awalnya kaget juga Pak, masuk di sekolah itu rupanya banyakkan perempuan. Mas, adapun laki-laki ya maaf Pak, masih setengah-setengah sebagian laki-lakinya. Jadi gitu, ya kejebak lah. Tapi daripada pulang kampung, ini pilihan sulit nih. Sudah dihadapkan sama dua pilihan, pulang kampung atau tetap di Makassar. Karena saya pengen tetap sekolah di Makassar supaya nggak bertani lah bahasa gitu Pak ya. Udah pilih sekolah di situ. Nah, jadi karena di sana sudah ada bayangan, ada dua pilihan Pak. Lulusan itu mau jadi pramugara atau tour guide atau kerja di hotel. Nah, awalnya saya bilang, wah mending jadi tour guide aja kan, jalan-jalan Pak. Tapi ada momen wakil kepala sekolah mengarahkan saya ke jadi ini aja, kerja di hotel lebih cepat. Kerja di hotel katanya cepat, dan ternyata benar Pak. Belum pemilihan jurusan, baru sekolah baru 6 bulanan saya diminta training Pak. Training, padahal saya nggak milih, tapi dipaksa. Akhirnya udah masuklah di situ pertama kali hotel, saat itu di Hotel Singgasana Pak, Marano. Kemudian training di situ, kemudian mulailah panggilan daily worker, casual aja namanya Pak. Kalau di hotel itu namanya casual, kita casual di Sahid Pak. Sekarang Sahid sudah diruntuhin, punya banyak kenangan juga di sana. Ya mulai dari Sahid terus pindah-pindah dari satu hotel ke hotel yang lainnya sampai saat sekarang. Saat ini. Iya, tentunya. Bro, ya siap. Setelah berjalan dari hotel ke hotel, pertama kali masuk yang resmi dan digaji itu jadi apa sih waktu itu? Oh iya, jadi Pak, pada saat saya, ini part yang tidak bisa saya hilangkan juga dari karir saya, itu adalah setelah pada saat sekolah casual di Sahid panggilan gitu Pak ya. Nah, pada saat saya casual di Sahid terbuka satu sekolah di Makassar. Sekolahnya Pak Anggiat saat itu namanya Quality Tourism School. Jadi saya lanjutin pendidikan di situ Pak, Quality Tourism School. Kemudian pertama kali kontrak kerja itu di Clarion namanya. Dulu masih Clarion. Iya, Agustus 2006. Agustus 2006 pertama kali kerja di Claro saat itu. Dikasih kontrak sebagai apa? Sebagai waiter. Waiter. Iya, jadi waiter di F&B. Jadi orang yang sajikan makanan, betul, kasih menu, yang melayani di restoran hotel lah ya. Kalau itu sudah terhormat Pak, sudah itu sudah terhormat. Iya, sudah bagus. Bukan kurang terhormat, tetapi istilahnya kita mulai dari bawah ya Pak. Saat itu kalau bapak-bapak yang atau ibu-ibu yang meeting di hotel atau nikahan, nah hotel itu kan kosong melompong ballroomnya. Itu kami yang setup. Jadi siapin mejanya, kursinya, makannya. Habis itu dari model A pindah model classroom misalnya, tiba-tiba berubah jadi round table. Itulah di awal-awal kami. Awal karir. Betul sekali. Waiter di bangket, kemudian sempat beberapa kali masuk ke cafe shop juga, digeser ke cafe shop, habis itu kembali lagi di ballroom, di bangket. Kemudian kurang lebih hampir 4 tahun di Claro, itu di Clarion saat itu. Dari waiter sampai posisi F&B supervisor saat itu. Berarti pertama kali jadi supervisor, F&B supervisor di usia berapa Bro? Itu mungkin kalau nggak salah di usia 21 ya Pak, 21 apa 22 gitu. Wow, usia masih sangat muda, tetapi karir sudah kelihatan luar biasa. Dan saya yakin teman-teman tidak mungkin
Bro Wahidin ini bisa jadi supervisor F&B kalau kerja sebagai waiternya nggak benar, betul nggak? Iya. Tapi perlu saya disclaimer di sini Pak. Eh, Penting part ini saya sampaikan Pak Andrew bahwa Pak Andrew ada di bagian karir saya. Thank you. Jadi saya mesti cerita di sini mumpung ini ajang terima kasih saya juga ke Bapak. Tahun 2006 saya pertama kali kerja di hotel di Claro saat itu. Terima kasih Pak Anggiat dan saat itu Ibu Gita Nelwan. Saya juga berterima kasih sama beliau-beliau, Pak Andi Junedi sebagai banquet manager saya saat itu. Dikasih kesempatan saya untuk belajar sama Bapak. Judul materi yang Bapak bawa saat itu adalah The Power for Excellence. Wow. Iya, Oke, saya masih ingat ingat. ya. Sertifikatnya masih ada, Pak. Wow. Iya, The Power for Excellence tahun 2006-2007. Iya. Jadi saat itu di situ juga saya belajar ini Pak, banyak belajar. Di landasan utamanya di situ akhirnya saya mengenal buku-buku seperti Pak Adiwe Gunawan yang Manage Your Mind for Success, kemudian Law of Attraction. Landasan pertamanya Bapak saat itu nyuruh kita peserta seminar itu nyuruh kita untuk menggambarkan kita mau jadi apa sih 10 tahun mendatang. Dan akhirnya kami gambar, saya gambar ya gambar ala-ala manusia begitu. Kemudian saya kasih tulisan di name tag itu Pak, tulisannya adalah Food and Beverage Manager. Wow. Iya. Dari masih waiter sudah punya mimpi jadi food and beverage manager. Wow, Iya. luar biasa. Padahal hanya gara-gara ikut seminar itu. Benar bisa jadi Pak. Iya, Bisa iya. ya kemudian apa ya Pak, energi itu, vibrasi itulah yang menarik yang lain-lain masuk. Akhirnya belajar law of attraction, bagaimana energi, vibrasi, frekuensi itu berjalan. Tetapi cikal bakalnya dari ruang kelas yang Bapak ajarkan itu. Dikasih pensil, kemudian dipatahin, bagaimana potensi kita keluar ya Pak. Begitu saat itu ceritanya. Luar biasa. Wah, beliau masih ingat loh bagaimana ikut seminar yang saya bawakan tahun 2006. Nah, luar biasanya Pak. Ini bisa kalau tadi sudah sempat ngobrol sebelum taping ya Pak, tetapi saya baru ingat saya jadi jadi FB manager. Tepat saya jadi FB manager, saya ketemu lagi sama Bapak. Tahun 2000 berapa itu ya? 2000 kalau nggak salah 2016 2017. Masih FB manager saat itu di salah satu hotel di Kendari. Belajar lagi Pak, belajar lagi karena saya ini basicnya F&B. Kalau F&B mungkin orang bilang wah makan mental wah ini soal F&B itu. Tapi saya minusnya di sales dan beberapa departemen lain. Akhirnya belajar lagi Pak. Saat itu saya belajar ini apa namanya sales superstar. Sales superstar Bapak bawain. Sertifikatnya masih ada juga tuh. Wow, luar biasa. Jadinya begitu Pak Andrew. Jadi sepanjang Bapak tadi berbicara tentang saya, Bapak adalah salah satu part of my career lah. Thank you. Teman-teman, tapi hal yang menarik dari Bro Wahidin adalah walaupun dia menempati posisi-posisi yang sangat luar biasa, orangnya adalah orang yang selalu mau belajar. Bayangkan pada saat jadi FBM, Food and Beverage Manager, mau belajar sales. Itu kan kadang-kadang orang berpikir ngapain sih kan urusannya F&B, makanan, minuman, urusan apa dengan sales. Tapi saya mau beritahu, ternyata itu adalah cara Tuhan menempatkan kita. Kita tidak pernah tahu bahwa dia satu hari akan jadi GM di sebuah korporasi, di sebuah operator yang international chain dan bisa bertahan sangat lama sampai 10 tahun. Kalau tidak punya mindset belajar, tentu tidak akan seperti hari ini. Dan hal yang luar biasa dari Bro Wahidin adalah dari sejak awal beliau sudah mulai belajar, disuruh ikut seminar. Banyak orang disuruh ikut seminar itu malas-malesan. Bahkan perusahaan yang bayar seminarnya aja belum tentu dia dengan senang hati mau ikut. Tapi seorang yang sukses, salah satu cirinya adalah selalu mau belajar. Dan itu sudah terbukti dari Bro Wahidin. Bro, selama karir di hotel, sudah keliling berapa hotel sih? Kalau saya hitung ya Pak, kurang lebih 12-an hotel. 12 hotel, berapa kota? Wah kotanya 6 kota kali Pak. Saya runut dulu ya Pak. Jadi Makassar,
ke Pontianak, ke Padang, kemudian ke Solo, kemudian ke Kendari, kemudian ke Surabaya, Surabaya ke Palu, Palu ke Jakarta. Oh 8 Pak, 8. sudah 8 kota. Well, dengan karir yang sangat cemerlang, ternyata ada hal yang harus dibayar. Tapi yaitu, mesti disclaimer juga Pak Andrew bahwa di 8 kota yang saya datengin ini, puji Tuhan alhamdulillah resign baik-baik. Oke, itu penting. Penting. Ini mesti Betul. saya sampaikan, jangan sampai kita dibilang kutu loncat. Betul, Ini setuju. saya pernah ditanya, ada salah satu owner hotel, orang baik beliau, dia nanya ke saya, Pak Odin ini kok seperti loncat-loncat. Saya bilang mohon izin Bapak boleh dicek kembali. Dalam satu hotel itu bisa dibilang 2-3 kali naik posisi. Kalau loncat-loncat artinya ya satu posisi keluar kota lagi atau pindah hotel lagi. Tapi di sini dalam satu hotel bisa sampai 2 kali. Kecuali dalam posisi GM Pak, nggak mungkin ada GM dalam satu ini ya Pak. Tetapi posisi saat dalam posisi GM pun alhamdulillah bisa bertahan sampai satu properti itu bisa sampai 4-5 tahunan. Dan teman-teman, hari ini beliau ada di grup Accor. Betul. Sudah berapa tahun? 10 tahun? 10 tahunan di Accor. 10 tahun di Accor. Accor itu operator yang membawai banyak hotel. Ibis Merah, Ibis Style, Novotel. Ada Novotel, ada Mercure. Mercure. Nah, beliau ini di operator itu, kalau kita mau jadi GM itu harus diambil oleh operator. Betul. Nah, operator itu yang akan menempatkan di hotel mana-mana. Betul. Nah, 10 tahun beliau pindah-pindah hotel, tapi yang mindahin operator. Betul. Artinya apa? Kinerja beliau itu sangat dihargai oleh operator. Iya. Kinerja beliau itu bagus, prestasi beliau itu bagus, sehingga operator berpikir ini bagus untuk ditaruh di sini, dan ditaruh. Kalau tidak bagus, operator yang akan tendang. Betul. Itu yang saya mau katakan. Di balik sebuah cemerlangnya sebuah karir, ada harga yang harus dibayar. Iya. Harga untuk belajar, harga untuk tidak kenal waktu, harga untuk segala sesuatu, melakukan extra mile, melakukan hal yang tidak dilakukan oleh orang lain mungkin. Ketika semua mentok, kita cari jalan lagi, cari solusi. Itu yang membuat seseorang jadi sukses. Dan itu terbukti di Bro Wahidin. Bro, bisa cerita sedikit selama karir di hotel. Hotel itu kan penuh dengan komplain, orang nggak senang sedikit, bisa marah, kamar jelek sedikit, tidak sesuai gambar, mereka bisa ngamuk-ngamuk. Pengalaman yang paling menarik atau paling lucu yang pernah terjadi, apa Bro? Coba cerita. Banyak ya Pak, banyak sekali Pak Andrew sebetulnya yang membuat, bisa dibilang membuat dewasa Pak. Ya. Jadi salah satunya ada satu ketika, ini pernah saya ceritain di beberapa teman-teman juga. Jadi ada satu, saya nggak tahu ya Pak kenapa, heran juga saya sepanjang karir saya ini, hotel tempat saya bekerja itu selalu ada air crew. Selalu ada kapten, pesawat, pramugari, pesawat. Pesawat. Nah, satu ketika di Surabaya itu ada, saat itu saya sudah posisi nomor 2 Pak, bisa dibilang operation manager lah, asisten GM. Jadi kapten komplain subuh hari karena bajunya kena noda tinta, hitam bajunya. Komplain ke reception, ngamuk-ngamuk. Dia bilang, ini kalau hotel tanggung jawabnya apa nih? Sementara saya harus terbang. Jadi nggak tahu apa sebabnya juga, di kamar saya tuh ada baju yang mirip baju kapten Pak. Oke. Ada kemeja saya mirip baju kapten. Ditelepon jam 4 subuh sama tim, Pak ada kapten yang komplain. Kenapa? Bajunya kena noda. Dan stok kita sudah biasanya memang kita nyetok Pak. Karena insidental. Jangan sampai gara-gara kita pesawat nggak bisa terbang, terlambat terbang. Akhirnya saya bilang, kamu ke kamar, saya ada baju nih, siapa tahu cocok untuk kapten. Begitu kaptennya pakai, ternyata cocok. Dipakai terbang bajunya. Luar biasa. Nah, solve the problem. Ada satu momen menarik juga Pak dalam karir saya itu. Ada satu mentor perhotelan.
komplain. Komplain itu adalah ketika beliau mau check-in kamarnya belum ready. Kemudian ada beberapa komplain di tempat kita sehingga beliau menulis di sosial media. Dia sampai menulis. Iya, menulis di sosial media. Tetapi jadi saat itu masih posisi orang nomor 2 Pak Andrew, dipanggil sama GM saya. Din, kamu ke office saya dulu. Kenapa Pak? Di bawah itu ada tamu. Tamu ini mau bikin seminar di tempat kita. Tetapi tamu ini sudah pernah komplain sebelumnya. Saya bilang, yang mana Pak orangnya? Ini. Ditunjuklah foto. Nggak apa saya sebutin Pak ya. Boleh. Pak Diki Sumarsono. Ini Pak Diki namanya, Pak Diki Sumarsono. Dia itu mentor di perhotelan, punya operator hotel segala macem. Hanya saya bilang, ya Pak, saya hadapin. Kebetulan saya punya bukunya beliau itu, buku yang ini Pak. Saya punya buku beliau itu sudah dari sejak masih di Kendari. Saya bilang setahun yang sebelumnya, 1-2 tahun sebelumnya saya udah punya bukunya beliau. Apa jadi saat saya ketemu beliau Pak, semua running shop, saya kasih kartu nama. Saya bilang, Pak Diki, ini saya EAM-nya hotel ini. Kalau Bapak butuh sesuatu, Bapak kontak saja. Saya pastikan Bapak aman selama stay dengan kita. Di jam makan siang, beliau mau keluar sama asistennya beliau. Saya bilang, Pak, kalau berkenan nggak usah keluar, makan bareng saya aja di restoran. Akhirnya kita makan bareng. Tiba-tiba beliau sampaikan gini Pak, Wahidin, mau nggak join sama kita? Gitu. Malah dapat offer ya. Dapat offer. Saat itu saya nggak menanggapi Pak. Kami masih berada di operator yang besar lah ya. Nah, saya nggak tanggepin. Tetapi luar biasanya si Bapak ini nulis di TripAdvisor. Jadi di Pak Diki ini nulis di TripAdvisor, dia menguraikan komplain dulu, terus kemudian dia sampaikan bahwa beruntung hotel ini punya EAM namanya ini, dia sebutin nama saya, kemudian dia ngasih best wishes ya buat hotel dan saya saat itu. Nah, selang beberapa kemudian Pak, setelah gonjang-ganjing waktu berhadapan dengan tsunami Palu segala macam, ada dilema di pekerjaan di tahun 2019. Entah kenapa asisten beliau ngontek lagi, Pak Wahidin mau nggak, masih ada kesempatan nih gabung di kita jadi GM di salah satu hotel di Makassar. Akhirnya join Pak. Jadi dari komplain bisa berubah jadi teman. Bisa berubah jadi teman. Kemudian ada opportunity di dalamnya. Luar biasa sekali. Gitu. Itu salah satu. Jadi GM pertama kali di usia berapa? Usia 31 apa 32 gitu Pak. 32 lah. Usia 32 jadi GM sebuah hotel relatif sangat muda. Biasanya kan orang jadi GM itu ya 40 something lah ya. Ini usia 30, early 30s. Dengan early 30s, orang-orang yang dibawahi kan itu banyak yang senior tuh. Lebih muda dari kita. Kita lebih muda dari mereka kan? Iya betul. Orang lebih tua dari kita mestinya. Iya betul. Yang lebih muda dari kita juga ada. Tapi biasanya challenge terbesarnya adalah orang yang lebih senior yang merasa diri, saya udah di hotel ini sudah sangat lama, kamu masih kecil, kamu masih muda, walaupun you GM. How you handle the case? Pertama Pak, jadi memerintah atau mendelegasikan sesuatu, kita tetap harus ada pada asas memanusiakan manusia. Itu prinsip ya, betul. Setuju. Memanusiakan manusia. Yang kedua adalah kita pastikan kita sudah bekerja benar dulu. Walk the talk. Walk the talk. Betul sekali. Nah, problemnya banyak leader, mereka cuma bisa ngomong tapi mereka tidak bisa melakukan. Mereka cuma finger point tetapi mereka tidak bisa melakukan apa yang mereka sendiri minta. Betul. Contoh misalnya, mereka minta timnya untuk datang tepat waktu. Mereka sendiri sering datang terlambat. Well, how can you become a great leader if you cannot walk the talk? Bagaimana bisa jadi seorang leader yang hebat kalau tidak bisa melakukan apa yang diucapkan? Benar ya bro ya? Betul Pak. Nah, apalagi tips memimpin senior nih? Saya pun gini Pak, jadi dalam perjalanannya
saya perbanyak diri saya bergaul dengan yang senior, dengan senior di bidang saya terutama. Yes. Saya membiasakan diri ada di tengah-tengah obrolan-obrolan positif Iya. di tengah-tengah senior saya, sehingga ketika mereka ngobrol, oh hadapin staff ternyata gini, Oke. seperti itu. Jadi apa ya Pak? Dan ada satu nasihat dari sahabat saya, teman saya juga, senior saya juga, beliau sampaikan, never burn your bridge. Yes. Jangan pernah kamu bakar jembatanmu. Itu benar Pak. Ada masa di mana posisi saya seperti sekarang itu, saya calling lagi mereka, kontak-kontak, Pak ini cara ngatasinnya gimana sih, seperti itu. Jadi dikasih wejangan, kemudian kita terapkan ke lapangan. Jangan pernah karena mentang-mentang mereka sudah tua kita lupakan. Iya. Padahal mungkin wisdom yang mereka miliki itu bisa kita pakai untuk hari ini. Betul Pak. Ya? Dan kita kontak lagi. Kadang-kadang kalau kita mentok di salah satu masalah, kita kontak lagi. Betul. Nah, sekarang bro, ngurusin senior dan ngurusin yang Gen Z, ini kan dua dunia yang sangat berbeda. Ada generation gap yang cukup panjang, cukup dalam kan. Gen Z orang yang sangat adaptable dengan teknologi, sementara senior biasanya mereka rada gaptek. Betul Pak. Nah, senior disuruh A dia langsung jalan. Iya. Yang Gen Z disuruh A dia iya tapi nggak jalan. Nggak jalan. Betul. Senior lebih paham hierarki juga, meskipun dia secara usia bisa jadi secara usia memang lebih dari kita karena sudah memahami arti yang namanya hierarki, tetap jalan. Agensi ini Pak yang menjadi tantangan saat ini Pak Andrew. Jadi kadang-kadang disuruh A kerjanya B, karena mereka berpikir think out of box, tapi terlalu out of the box jadinya. Kemudian sedikit-sedikit mereka mungkin karena keseringan scroll TikTok, Instagram dan segala macam yang dilihat itu kadang-kadang melihat atasan itu toksik, kemudian melihat banyak mereka berpikir bahwa dia dalam posisi yang benar kadang-kadang. Padahal belum banyak menyelami lautan gitu bahasanya. Benar. Nah, apa pesan-pesannya Bro Wahidin terhadap teman-teman Gen Z yang sekarang sedang meniti karir entahkah di hotel, entahkah di industri lainnya? Bagaimana supaya mereka bisa juga sukses seperti Bro Wahidin? Di kurang lebih 12 hotel yang saya jalani nih Pak Andrew, banyak bertemu dengan berbagai macam karakter karena kota yang berbeda. Yes. Nah di situ juga yang menempa saya belajar bagaimana sebetulnya menghargai orang kemudian mendengarkan orang ngomong segala macam juga dan yang paling utama adalah jangan karena satu tantangan atau halangan langsung kita resign. Bertahan dulu. Kecuali kalau mungkin kita sudah 2-4 tahun di satu properti, barulah kita mungkin bisa berpikir lagi untuk ke next pindah atau ke jenjang yang lainnya. Dan jangan pernah gini Pak, yang saya tahu adalah ujian atau tantangan itu sebetulnya, problem itu sebetulnya ujian untuk kita naik kelas. Setuju sekali. Problem adalah ujian untuk kita naik kelas. Iya. Betul. Jadi kalau kita tidak bisa hadapi satu problem, artinya kita masih tinggal kelas. Iya. Kalau kita bisa lulus, kita bisa naik kelas. Mungkin akan ada lagi ujiannya karena kan kata Albert Einstein, Einstein itu bilang life continues with problem. Jadi hidup itu berulang atau berlanjut karena masalah. Kalau sudah tidak ada masalah berarti sudah harus siap-siap cari rumah tipe 21. Iya betul. Iya tipe 21. Betul. Jadi yang tidak ada masalahnya sebetulnya sudah dikubur. Iya betul sekali. Yang tidak ada masalahnya sudah dikubur. Betul. Jadi selama hidup berarti memang harus ada tantangan yang dihadapi. Ada tantangan yang dihadapi. Setuju sekali. Pokoknya jangan sedikit-sedikit dimarahin resign, dikit-dikit dimarahin resign. Problemnya itu kok Pak. Giliran dikasih opportunity bekerja gitu, bukan passion saya.
balik ke situ Pak. Ya. Kalau bicara tentang Wahid ini dulu juga hotel bukan passion saya kan. Ya, betul. Tapi kalau sudah terlanjur kecemplung, berenanglah di Berenanglah sana. di sana, Betul betul. sekali. Jadi kembali lagi kata-kata yang tadi, kalau kita sudah ada basah ya sudah berenang saja. Seperti itu. Oke. Nah, ke depannya apa sih yang Bro Wahidin ingin capai? Gini Pak, jadi saya tuh salah satu bisa dibilang korban tsunami gempa. Di saat tsunami dan gempa Palu itulah saya dalam hati saya berpikir ini kesempatan kedua yang dikasih Tuhan sama saya. Betul. Sebaiknya saya melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk orang, develop orang, mendevelop orang terutama, berbagi apa yang bisa saya bagi. Betul. Kemudian ya keimanan saya sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi banyak orang. Betul. Salah satu yang hari ini saya diajak oleh mentor saya ngobrol untuk sharing, ini salah satu juga menjadi media ya Pak, untuk menyampaikan pesan positif. Nah, mau jadi apa ke depannya? Posisi saat ini sudah GM di hotel, saya berharap masih bisa di level yang mungkin saat ini bintang 3 ya Pak, meskipun international hotel masih mau ke posisi bintang 5, bintang 4 seperti itu, berjenjang. Tapi yang luar biasa sekali adalah harus bermanfaat buat banyak orang. Betul. Luar biasa sekali. Nah, mungkin pesan terakhir buat para leader yang sedang menyaksikan tayangan kita, podcast kita. Leader itu kan selalu punya banyak sekali masalah. Bagaimana seorang Wahidin bisa mengelola masalah-masalah yang ada, apalagi di hotel, terlalu rentan dengan komplain dan lain sebagainya. Setiap hari itu kan pasti ada masalah. Ada aja masalah Pak, tiap hari. Apa yang Bro Wahidin lakukan setiap pagi ataukah sebelum kerja, ketika datang ke hotel, apa sih yang dilakukan supaya bisa memastikan semua berjalan smooth? Iya. Pagi hari Pak, kalau saya itu pagi hari pasti doa saya adalah minta perlindungan sama Tuhan, sama Allah Subhanahu wa taala. Semoga sepanjang hari dilindungi. Kemudian ada satu kata yang beberapa hari lalu saya dengar dari salah satu Pak Tom Lembong, saya sebut aja, atau beberapa orang lah pernah menyebutkan ini, bahwa kalau pernah dengar teori stoikisme juga Pak, bahwa kita tidak perlu memikirkan yang di luar kendali kita. Kita bekerja maksimal, iya, habis itu pasrahkan sama Tuhan. Kalau hasilnya baik, hadiah dari Tuhan atas kerja keras kita. Tetapi kalau tidak sesuai keinginan, ya sudah, perbaiki lagi, karena itu sudah pasti cara Tuhan untuk mengajar kita. Kalau kata Pak Tung Des Muaringin dulu, tidak ada kata gagal, yang ada adalah belajar. Yang ada adalah belajar. Betul. Seperti itu. Tidak ada kata gagal, yang ada adalah belajar. Betul. Seperti itu. Never fail, but you have to learn something. Iya, betul. betul. Nah, kesehariannya dengan begitu banyak aktivitas bisa tetap tenang, itu kan penting. Apalagi menjadi seorang GM hotel dengan begitu banyak hal, apalagi kalau hotel lagi hektik, lagi full occupancy, maka itu kan akan semua GM berharap hotelnya full. Tapi pertanyaannya, dia siap enggak ketika hotelnya full? Iya, siap. Banyak Pak Andrew, termasuk kan ya, kalau full juga bisa menjadi pusing, sepi juga pusing juga Pak. Betul. Iya. Hotel full pusing pasti ada komplain. Kalau hotel sepi mungkin tidak ada komplain dari tamu karena memang isinya nggak ada. Tapi mungkin ownernya yang komplain. Karena tidak ada revenue. Nggak ada revenue jadinya. Ini Pak, kalau saya tetap ada istilahnya work-life balance lah, seperti yang ini. Karena kami juga di kantor pusat kami juga memang menekankan hal tersebut. Kita harus ada, kalau kita berkeluarga,
di tengah-tengah keluarga juga kita bermanfaat. Ya. Kemudian untuk pribadi kita juga ya seperti saya Pak, jujur kalau saya itu sekarang entah ini FOMO atau apa orang bilang culture, orang bilang saya juga ikut lari Pak. Oke. Pak Andrew. Jadi sudah 2 tahunan inilah ikut lari. Beberapa event juga sudah ikut. Dan ini juga menjadi salah satu ajang silaturahmi juga buat di internal tim kita kadang-kadang, karena di tim itu kita ajak seperti itu, ada problem di hotel yang kita buntu menyelesaikannya di ini, kadang-kadang kita pada saat lari atau saat sepedaan bareng atau pada saat di hangout bareng, kita tiba-tiba muncul ide Betul. ide segar untuk Justru ide itu tidak muncul di saat lagi meeting, tapi justru di luar kantor. di luar kantor. Iya. Luar biasa sekali. Teman-teman, apa yang tadi disampaikan oleh Bro Wahidin sangat luar biasa. Di usia yang sangat muda, bisa jadi seorang GM, melewati begitu banyak, tetapi hal yang luar biasa adalah beliau bisa dipercaya. Bahkan mungkin terakhir cerita sedikit tentang waktu gempa di Palu, di Mercure Palu. Oh iya. Ada kesempatan untuk lari, tetapi kenapa you stay there? Oh iya. Di sini mungkin saat diuji itulah tanggung jawab itu kelihatan Pak. Yes. Saat diuji kalau mau lihat seseorang kapasitasnya sampai di mana, ujilah dia, kan gitu ya. Jadi saya ulang lagi bahwa memang saya adalah salah satu korban gempa tsunami Palu di Mercure Palu saat itu. Jadi kenapa cenderung lebih lebih mudah gitu ya Pak? Karena memang di suasana saat mencekam di Palu itu saya nggak lari dari kenyataan, misalnya lari kan rumah ada di Makassar Pak. Iya betul, bisa aja pulang langsung. Bisa aja pulang. Saya evakuasi dulu anak istri, kemudian saya tinggal bersama beberapa teman di di Palu untuk beresin semuanya. Barang-barang tamu aman, kemudian data server aman, data aging, utang piutangnya hotel kita beresin dulu, kita kumpulin datanya, kemudian baru bikin laporan di kantor pusat di Jakarta. Pada saat saya bikin laporan di kantor pusat di Jakarta, di situ ditawarin, Wahidin kamu mau kemana? Kamu silahkan pilih hotel yang masih available. Saat itu saya nyari Makassar Pak, tapi nggak ada. Akhirnya dapatlah opening salah satu hotel di Jakarta, Ibis Style Simatupang saat itu yang kita buka. Dan di situ cikal bakalnya bisa berdiri sampai sekarang Pak. Jadi dari kantor pusat saya melihat bahwa anak ini potensial kok membuka hotel bisa, menutup hotel juga bisa, menutup hotel juga bisa. Nah dan ditutupnya memang dalam keadaan istilahnya running smooth, tidak ada komplain tamu yang beriak sampai media segala macam, nggak ada. Satu sisi mungkin pertolongan Tuhan itu yang paling utama sih Pak, pertolongan Tuhan juga di sana yang bekerja. Jadi teman-teman, justru beliau bisa menunjukkan hal yang sangat luar biasa dari dirinya ketika tsunami. Ketika semua orang lagi lari, pulang, beliau juga bisa saja lari meninggalkan tanggung jawab. Karena ya situasi dan kondisi memungkinkan, karena kan tsunami. Apa sih alasan untuk tidak lari? Tapi beliau stay, beliau tinggal menyelesaikan pekerjaannya sampai akhir. Dan itu adalah cikal bakal beliau jadi seorang GM, benar ya? Iya betul Pak, karena jadi gini Pak Andrew, jadi di manajemen kami ini ada jenjang, bisa dibilang sekolahnya Pak. Ada beberapa sekolah yang harus kita ikutin, tetapi saya melampaui itu semua. Jadi saya tidak mengikuti itu. Bisa fast track lah ya? Bisa fast track karena kejadian ini. Iya. Saya kalau kadang-kadang ketemu sama senior pada saat meeting, ini anak dari mana sih katanya? Dari mana sih? Sekali aja saya sampaikan, izin Pak, saya yang tutup Mercure Palu. Oh kamu yang sana. Waduh, akhirnya dengan salah satu senior pernah bilang, wah kalau saya di sana mungkin nggak tahu apa yang harus saya lakukan. Jadi saya sampaikan begitu langsung, wah ternyata inilah kapabilitas kita akhirnya kelihatan dari sana. Betul. Tanpa harus mengumbar segala macam cerita, saya bilang izin Pak, saya yang
menutup Merkur Palu saat itu. Oh, tsunami. Seandainya tidak ada kasus Palu, mungkin umur 31 belum jadi GM lah Oh, ya. Lewat jalur normal. bahkan belum ada di kepala saya, Pak. Saya belum ada di kepala saya. Belum ada di Karena kepala harus saya. lewat jalur normal. Jalur normal. Teman-teman, kadang-kadang Tuhan izinkan kita melewati sebuah kesulitan yang kayaknya badainya besar sekali. Padahal sebenarnya itu adalah cara Tuhan untuk memberi kita fast track. Betul. Untuk melampaui apa yang orang lain harus jalan normal. Betul. Kadang-kadang sekali lagi, lewatin tsunami. Tentu Bro Wahidin tidak berpikir bahwa saya mau stay supaya saya bisa jadi GM. Nggak mungkin lah ada pikiran itu. Tetapi itu adalah cara Tuhan untuk mempercepat karirnya dia menjadi seorang GM, bahkan mungkin GM termuda di corporate itu, hanya karena beliau stay ketika tsunami. Hari ini saya tidak tahu apa yang sedang menjadi kesulitan teman-teman, tapi doa saya adalah kalau engkau sedang berada dalam sebuah badai, jangan lari dari badaimu. Karena mungkin itu cara Tuhan untuk mempercepat engkau melewatinya, karena setelah engkau keluar, kita tidak tahu apa yang Tuhan siapkan. Kita tidak tahu, Bro Wahidin tidak pernah tahu bahwa setelah badai tsunami, Tuhan menyiapkan dia jadi GM, disuruh pilih sendiri tempatnya, dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi, apapun yang kau alami hari ini, selalu berpikir bahwa ada hal baik di balik segala sesuatu yang terjadi. Jangan selalu berprasangka buruk. Jaga hatimu supaya berpikiran yang positif, selalu belajar, karena hanya orang yang mau belajar yang bisa sukses. Orang yang mau terus melangkah, orang yang selalu mau melakukan sesuatu yang konsisten, itulah yang akan menjadi orang-orang yang sukses. Bro Wahidin, terima kasih sudah singgah di podcast kami. Mau berbagi dengan teman-teman. Saya senang sekali dari sebuah kisah yang sangat luar biasa menjadi inspirasi yang sangat hebat buat teman-teman. Dan teman-teman, saya yakin sekali apa yang diceritakan oleh Bro Wahidin, masih banyak cerita lainnya, tapi apa yang diceritakan menjadi sebuah insight yang powerful buat kita semua. Karena saya tahu tingkat sukses setiap orang tentu berbeda. Tetapi apa yang kita sedang jalani, jalani saja. Karena hal baik selalu akan berhasil dengan hal yang baik. Akhir kata saya ingin katakan tetap semangat dan jangan pernah menyerah, karena apapun yang terjadi selalu ada jalan keluarnya. Ingat, kita tidak dilahirkan sebagai orang gagal, tapi sebagai pemenang. Saya Endro Nugraha bersama seluruh kru yang bertugas mengucapkan sukses buat teman-teman semua.